Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bartolomeus Kantiallo, salah satu dosen Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Makassar, program studi Teknik Mesin. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen memadukan 3 pilar utama dalam karakter akademik saya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui bidang pendidikan, saya memandang setiap interaksi dengan mahasiswa sebagai kesempatan untuk menginspirasi, mendidik, dan membimbing mereka dalam pengembangan kompetensi mereka. Saya berusaha menciptakan lingkungan inklusif, mendukung, dan menantang di mana mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Saat ini saya dipercayakan mengampu beberapa mata kuliah di program studi Teknik Mesin, antara lain mata kuliah Metalurgi Fisik, mata kuliah Material Teknik, mata kuliah Strategi Probabilitas, mata kuliah Elemen Mesin 3, mata kuliah Ekonomi Teknik, dan mata kuliah Teknik Otomotif. Untuk deskripsi mata kuliah pada video ini, saya menggunakan mata kuliah Metalurgi Fisik. Mata kuliah Metalurgi Fisik merupakan mata kuliah yang menguraikan definisi dasar struktur kristal, difusi, transformasi fasa, dan diagram fasa, pengerasan dan penguatan logam, sifat mekanik logam, kerusakan material dan fraktur, metalurgi paduan besi, dan yang terakhir adalah tren dan inovasi dalam metalurgi fisik. Untuk kode mata kuliah metalurgi fisik yaitu 150 TM2. Rumpun mata kuliahnya adalah wajib dengan bobot SKS 2 dan berada di semester 2. Untuk kemampuan yang diharapkan ada 3 poin, yaitu CMK 1, mahasiswa mampu bekerja mandiri dalam mengidentifikasi kaidah dasar metalurgi fisik. CMK 2, mahasiswa mampu meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kinerja SDM. CMK 3, mahasiswa mampu berkontribusi di dalam peningkatan mutu SDM melalui kajian bidang ilmu, khususnya dalam bidang penelitian. Untuk teknik pembelajaran, saya menggunakan teknik pembelajaran metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana untuk delivery memberikan materi kuliah sesuai dengan kontrak perkuliahan menggunakan multimedia, video, dan untuk menjelaskan konsep kompleks secara visual. Untuk interaksi, memberikan ruang untuk diskusi dan tanya jawab di akhir kuliah. Dan yang terakhir, metode assessment, yaitu dengan memberikan kuis atau latihan soal sesuai kontrak perkuliahan agar mahasiswa lebih mengerti materi yang diberikan. Untuk poin materi pembelajaran dalam metalurgi fisik, saya mulai pada pertemuan pertama dengan topik pendahuluan material atau metalurgi fisik. Pertemuan kedua tentang struktur kristal dan cacat kristal. Pertemuan ketiga tentang difusi dan dalam padatan. Pertemuan keempat tentang transformasi fasa dan diagram fasa. Pertemuan kelima
tentang pengerasan dan penguatan logam, pertemuan ke-6 tentang pemprosesan termal logam, pertemuan ke-7 struktur mikro dan properti mekanik logam, dan yang ke-8 itu dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 9 dengan topik sifat mekanik logam dan sifat termal logam. Pertemuan ke-10 kerusakan material dan fraktur. Pertemuan ke-11 metalurgi serbo, dilanjutkan dengan pertemuan ke-12 metalurgi las, dan pertemuan ke-13 metalurgi paduan besi. Untuk pertemuan ke-14 metalurgi paduan non besi, dan yang terakhir pertemuan ke-15 itu tren dan inovasi dalam metalurgi fisik. Akhirnya di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Untuk sistem pembelajaran, saya menggunakan sinkronus dan asinkronus, di mana untuk sinkronusnya dengan tatap muka dan menggunakan daring, yaitu Zoom dan Google Meet. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, dan latihan. Sistem penilaian untuk bobot penelitian dibagi atas 3, yaitu pertemuan 1 sampai dengan 7 dengan kehadiran dan kuis diberikan bobot 20%. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester diberikan bobot 30%. Dan untuk pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 dengan kehadiran dan kuis diberikan bobot 20%. Demikianlah secara singkat deskripsi mata kuliah metalurgi fisik. Selanjutnya video pembelajaran untuk mata kuliah metalurgi fisik. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, ya. Jadi saat ini kita mata kuliah metalurgi fisik untuk pertemuan ke-10. Jadi pertemuan ke-10 itu adalah tentang kerusakan material dan fraktur. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk bisa mengetahui apa itu kerusakan material dan apa itu fraktur. Untuk subjek MK dan bahan penilaian, jadi teman-teman diharapkan untuk mampu menjelaskan kerusakan material dan fraktur itu, dan sebagai bahan penilaian teman-teman diharapkan untuk dapat dengan tepat menjelaskan mekanisme kerusakan dan frakturitas dan kulit itu. Jadi ada beberapa poin nanti yang diharapkan dari teman-teman. Untuk tujuan pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman itu diharapkan dapat memahami konsep dasar kerusakan material dan fraktur. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi ada 2 poin. Yang pertama itu adalah konsep dasar kerusakan material, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusakan material tersebut. Di sini teman-teman bisa melihat definisi kerusakan material, ada beberapa poin. Kita mulai dulu dengan pengertiannya. Jadi pengertian kerusakan material itu adalah kerusakan material yang merujuk pada proses atau fenomena di mana menyebabkan berkurangnya kualitas atau kinerja dari material. Jadi sederhananya teman-teman bisa memahami bahwa kerusakan material itu adalah kerusakan akibat adanya proses
sehingga berkuranglah kualitas atau kinerja dari material tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan material, teman-teman bisa lihat, yaitu ada faktor lingkungan, ada faktor mekanis, ada faktor thermal, dan ada faktor kimia. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi kerusakan material itu. Berikutnya, contoh-contoh kerusakan material dalam industri. Jadi teman-teman nanti kalau sudah berada di dunia industri atau nanti ikut magang, kali teman-teman mungkin akan mendapatkan jenis-jenis kerusakan material seperti korosi, erosi, fatigue, grip, atau impact. Nah, untuk yang jenis-jenis kerusakan material tersebut, teman-teman boleh bisa lihat ya. Oh, terima kasih. Jadi yang pertama adalah korosi. Jadi korosi itu adalah proses. Jadi proses degradasi material akibat reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Itu. Kemudian erosi, yaitu penghilangan material oleh gaya gesekan partikel-partikel yang terbawa oleh aliran fluida. Jadi teman-teman bisa bayangkan, misalnya ada pipa PDA, nah itu kan ada aliran fluida dalam air. Nah itu terbitis pelan-pelan, jadi terjadilah erosi. Gitu. Nah nanti juga kalau di dunia oil and gas bisa dilihat ada pipa minyak, ada aliran pipa minyak, nah itu terjadi. Berikutnya adalah fatigue. Itu kerusakan yang terjadi akibat beban siklik yang berulang pada material. Nah ini contoh misalnya kayak jembatan yang ada tali gantung itu, jadi dia berulang ditarik, lama-lama terjadi mikroretakan. Berikutnya adalah grip, yaitu deformasi bertahap yang terjadi pada material di bawah beban konstan pada suhu tinggi. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa lihat adalah kerusakan yang disebabkan oleh beban tiba-tiba dan kuat pada material. Gitu. Kita lanjut. Untuk proses kerusakan material, teman-teman bisa lihat ada 4. Masih bisa lihat ya? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama itu adalah mekanisme korosi. Jadi korosi elektrokimia, korosi galvanik, korosi retak, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue, yaitu suhu, kecepatan, geometri komponen, dan lain-lain. Untuk yang ketiga adalah parameter-parameter yang mempengaruhi grip. Jadi teman-teman bisa lihat misalnya suhu, tekanan, waktu, mikrostruktur. Jadi mikrostruktur itu sangat penting. Nanti kita akan mempelajari di semester berikutnya. Kemudian adalah mekanisme fraktur pada material. Jadi mekanisme fraktur itu ada faktor ductile, ada faktor brittle, dan daerah lele. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada 4, jadi mekanisme korosi, faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue, terus parameter-parameter yang mempengaruhi grip, dan yang terakhir adalah mekanisme faktor pada material. Itu jelas ya. Nah, mungkin bisa ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan keretakan kelelahan dalam material dan bagaimana proses terjadinya? Ya, baik. Jadi untuk keretakan kelelahan dalam material, yaitu terjadi karena adanya beban berulang ya, yang tadi
di sini. Yang ini, yang mati. Jadi dia terjadi kelelahan karena akibat adanya beban siklik yang berulang. Nah, kemudian pelan-pelan akan terjadi retakan mikro retakan, dan akhirnya nanti lama-lama menjadi membesar. Gitu. Jadi kelelahannya itu bukan langsung, tapi dia berulang. Ada lagi? Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara fraktur ductile dan fraktur brittle? Ya, oke, baik. Yang di slide sini ya. Oke. Jadi kalau untuk fraktur ductile adalah terjadinya keretakan atau patahan itu ketika dia atau berada pada keadaan yang berulang, maksudnya dalam arti adalah deformasi plastis itu. Jadi kalau secara sederhana untuk ductile itu dia akan mengalami perubahan deformasi dulu yang lumayan besar, dan akhirnya dia akan putus itu. Dan sedangkan kalau untuk brittle itu dia langsung mengalami patah atau fracture ketika diberi beban atau diberi gaya gitu. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya, bagaimana cara mencegah terjadinya kerusakan material akibat korosif? Ya. Terima kasih. Itu mungkin nanti di slide terakhir ya. Ada nanti. Jadi kita lanjut dulu. Kalau untuk pengujian dan analisis kerusakan ada beberapa poin. Jadi yang pertama adalah teknik-teknik pengujian kerusakan material, misalnya metalografi, spektroskopi, uji tarik, uji impact, dan lain-lain. Berikutnya adalah analisis mikrostruktur untuk memahami penyebab kerusakan, misalnya pemeriksaan mikroskopis, analisis komposisi. Dan yang terakhir, teman-teman bisa melihat studi kasus pengujian dan analisis kerusakan. Nah, ini yang bagus karena kita diminta untuk mencari contoh-contoh kasus kerusakan material beserta analisisnya. Mungkin nanti bisa dicatat sebagai tugas setelah selesai sesi mata kuliah ini. Coba cari contoh-contoh kasus kerusakan material beserta analisisnya. Bisa ya teman-teman? Untuk yang fraktur dalam material, pengertian frakturnya itu adalah patahnya material akibat beban yang melebihi kekuatannya. Jadi apapun itu material dia akan patah ketika beban itu melebihi dari kekuatan material atau properties material tersebut. Berikutnya adalah jenis-jenis fraktur yang umum terjadi, yaitu fraktur ductile, fraktur brittle, transgranular, intergranular, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mekanisme terjadinya fraktur pada material, yaitu inisiasi retakan, propagasi retakan, dan kegagalan akhir. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi fraktur, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada struktur kristal dan fraktur, yaitu efek orientasi kristal terhadap kekuatan material. Ini sudah kita bahas di kuliah sebelumnya ya. Jadi struktur kristal orientasinya itu apakah arahnya, bentuknya, dan ukurannya. Itu akan mempengaruhi kekuatan dari material tersebut. Berikutnya adalah pengaruh temperatur terhadap fraktur, yaitu transisi ductile ke brittle atau temper embrittlement. Dan yang terakhir adalah pengaruh laju pembebanan
terhadap faktor, yaitu efek kecepatan retakan dan pengaruh hati. Untuk slide yang terakhir, ini adalah penguatan material untuk mencegah faktor. Mungkin itu tadi pertanyaannya. Nanti di sini saya jawab bahwa teknik penguatan material melalui perlakuan panas itu, jadi untuk meningkatkan kekuatan material itu bisa melalui perlakuan panas atau biasa disebut heat treatment. Yang kedua, kita bisa merekayasa struktur mikro yang ada 3 poin tadi, yaitu arah, ukuran, dan yang juga adalah bentuk. Nah, poin kedua adalah penggunaan perlakuan panas untuk meningkatkan kekuatan dan keoletan material dengan proses quenching, tempering, dan aging. Jadi ini untuk yang poin 2 nanti teman-teman bisa pahami, bisa pelajari pada saat praktikum metalurgi fisik. Dan yang terakhir adalah aplikasi teknik penguatan dalam industri, yang terakhir adalah contoh-contoh penggunaan teknik penguatan dalam pembuatan komponen. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi itu materi kita untuk mata kuliah metalurgi pertemuan ke-10. Saya harapkan teman-teman semua dapat memahami dan nantinya bisa menjelaskan ya tentang faktor dan material. Mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Kira-kira apakah ada dari teman-teman yang mengerti atau mengetahui bagaimana efek temperatur terhadap kekuatan material dan kecenderungan faktor? Yang ini ya. Ada yang bisa jawab? Bagaimana efek temperatur terhadap kekuatan material dan kecenderungan faktor? Ya, silakan siapa? Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada umumnya, peningkatan suhu cenderung menurunkan kekuatan material karena mengakibatkan peningkatan gerakan atom dan dislokasi yang memperbesar kemungkinan terjadinya deformasi plastik dan fraktur. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang betul ya, efek temperatur itu terhadap kekuatan material itu sangat signifikannya. Jadi biasanya dia kecenderungannya akan fraktur dengan peningkatan temperatur. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin sedikit bertanya lagi, apakah ada yang bisa mengetahui atau bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan korosi dan bagaimana proses korosi terjadi? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba pertanyaan dari apa yang itu korosi dan bagaimana proses terjadinya. Korosi adalah kerusakan material yang disebabkan oleh reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Proses terjadinya melibatkan pembentukan oksida atau senyawa lain yang melemahkan struktur material, biasanya dipicu oleh kelembapan oksigen dan zat kimia lainnya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk kerusakan material yang disebabkan oleh korosi, memang betul bahwa itu terjadi karena adanya oksida atau senyawa yang melemahkan. Ya, itu biasanya karena lingkungannya lembab atau kan lingkungannya berada di lingkungan yang betul-betul lebih besar dampak korosinya. Nah, saya harap nanti kalian mungkin bisa mencari yang tugas saya tadi itu yang ini ya, studi kasus, pengujian, dan analisis kerusakan. Jadi nanti minggu depan teman-teman bisa kumpul ke saya contoh-contoh kasus kerusakan material beserta analisisnya. Nah, kita fokus kerusakan material itu di logam dulu. Bisa ya? Oke, baik.
Jadi teman-teman bisa cari, referensinya bisa dicari juga. Kalau misalnya ada dalam bentuk studi kasus boleh. Nanti kita diskusi di pertemuan berikutnya. Saya rasa begitu untuk pertemuan ini, dan saya akhiri. Nanti kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang.